alasan tetapi langsung diterima, ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati Kendal, DPRD Kendal, Kapolres Kendal dan Dandim Kendal. Di tengah kemiskinan, banjir, persoalan sampah, infrastruktur yang rusak, serta represi aparat terhadap kebebasan berekspresi, kami tidak akan tinggal diam. Kami menolak pemborosan anggaran, pembiaran lingkungan rusak, dan tindakan represif yang menciderai demokrasi. 17 tuntutan bersama kepada DPRD Kendal. 1. Publikasikan seluruh rincian tunjangan dan penggunaan secara terbuka melalui website resmi. 2. Wajib mempublikasikan laporan reses lengkap, notulensi, daftar hadir, tindak lanjut. 3. Audit independen terhadap tunjangan transportasi, perumahan, serta potensi penerima ganda. 4. SPJ dana operasional pimpinan DPRD harus terbuka untuk publik. 5. Bangun dashboard digital transparansi tunjangan yang bisa dipantau masyarakat setiap triwulan. 6. Tinjau ulang besaran tunjangan DPRD yang tidak sebanding dengan kondisi sosial Kendal, alihkan untuk stunting, beasiswa, dan pengentasan kemiskinan. Tuntutan kepada pemerintah daerah Kendal. 1. Atasi banjir dengan rencana aksi tanggap bencana yang berkelanjutan serta tindak tegas pelaku perusakan lingkungan melalui revitalisasi TPA, pembangunan bak sampah, serta kampanye masif gerakan 3R. 3. Entaskan kemiskinan dengan validasi data, program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, serta bantuan modal pendampingan UMKM. Selanjutnya, perbaiki infrastruktur secara merata berbasis kebutuhan masyarakat, serta lakukan pengawasan ketat agar bebas korupsi. Selanjutnya, berikan perhatian serius pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan di Kendal. Dan yang terakhir adalah melibatkan mahasiswa untuk pengawalan dalam segala kegiatan yang bersifat membangun regulasi Kendal ke depan. Selanjutnya, kepada kepolisian, segala bentuk represi terhadap massa aksi. 2. Bebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan secara wenang-wenang. Ketiga, laksanakan reformasi struktural, kultural, dan instrumental Polri agar profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tuntutan ini adalah sikap resmi BEM Kendal dan Aliansi Kendal Membuka. Kami menolak jawaban normatif yang hanya jadi alibi pemerintah. Dengan menolak transparansi berarti mengkhianati rakyat, mengabaikan aspirasi berarti mencederai demokrasi. Untuk tuntutan kami kan dari tadi menyampaikan 17 tuntutan. Ada 6 tuntutan untuk isu lokal, 6 tuntutan lagi untuk Pemda, dan ada 5 tuntutan untuk kepada TNI Polri. Untuk pengawalan langkah ke depannya nanti kami kawal terus respon dari pemerintah terkait apa yang sudah kami sampaikan, aspirasi dan tuntutannya. Kenapa kok BEM Kendal ini langkahnya beda dengan daerah-daerah lain yang menggelar aksi, terus ini lebih memilih? Ini ya. Karena sebagai ketua koordinator BEM Kendal bahwa saya klarifikasi kenapa di Kendal itu tidak mengadakan sebuah aksi. Yang pertama bahwa kita memang tahu di aksi pada kali ini kan banyak tunggangan juga, dan juga kita melihat kota-kota sebelah terjadi ricuan anarkis dan sebagainya, dan kita mengambil langkah bijak bahwasanya aspirasi tersampaikan dengan tidak melalui anarkis. Jadi ini adalah langkah bijak yang diambil oleh BEM Kendal dan keputusan kawan-kawan BEM Kendal juga gitu. Nah, terkait masalah tuntutan, kenapa kok beda dengan pusat? Sebenarnya kita itu sama 17 plus 8, cuma kita campurkan dengan isu-isu lokal, karena kalau mau menggaungkan isu-isu nasional, maka momentumnya sudah tidak dapat kan, karena sudah ada klarifikasi dari DPR sama Prabowo juga, Pak Prabowo. Jadi kita isu lokal, isu nasional adalah pengawalan kebijakan. Info awal yang beredar itu kan sempat mau titik kumpulnya di klorofil, karena tiba-tiba berubah jadi di sini, bisa ceritakan? Jadi siaga 1 itu kalau nggak salah dimulai dari tanggal 29 sampai tanggal 5. Hari Minggu. Terus kemudian ini masih situasinya masih belum kondusif, dan ini berdasarkan negosiasi dengan aparat bahwa kalau semisal memang kita mau paksa untuk di klorofil ataupun di Taman Gajah Mada, itu takutnya ada penyusupan yang masuk, karena info yang beredar dari beberapa penyusup masih mengintai di Kendal, karena Kendal itu belum ada aksi gitu loh. Takutnya gini, ketika kita konsolidasi terus kita debat terbuka dengan pemerintah di Taman Klorofil, kemudian setelah itu nanti chaosnya itu di DPR malah dia langsung chaos mengatasnamakan BEM Kendal, karena sebelumnya juga banyak yang mengatasnamakan BEM Kendal pada waktu itu. Jadi aksi ini seruan dari
Mas Irsad, ketua BEM Kendal gitu kan. Itu kan banyak dari hari Minggu ya, hari Minggu. Ya, kami terima kasih betul atas kritik yang ada saat ini. Pastinya dari kondisi saat ini yang ada, kemudian harapan dari masyarakat, secara internal kita akan evaluasi bersama dan dengan mengukur kemampuan keuangan daerah, kita juga akan nunggu instruksi lebih lanjut. Kalau memang itu harus dievaluasi, pastinya secara prinsip DPR siap kira-kira. Dan semoga saja nanti ya, kalau yang kita diatur dari hak keuangan itu, kalau undangan komunikasi itu ada aturannya. Memang saya lupa itu berapa kali appraisal, itu soal kemampuan keuangan ya, karena kemampuan keuangan Kendal itu kategori tinggi kalau tidak salah, kakaknya tinggi, sehingga tapi untuk tunjangan komunikasi itu naik turun, bisa jadi tahun depan otomatis akan turun. Tapi untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, karena menjadi sorotan bersama, ya nanti akan kita rapatkan di internal pimpinan, pastinya akan ada appraisal ulang. Karena ini berdasarkan appraisal, itu berdasar kajian. Kalau memang kajian ini nanti perlu evaluasi, bisa kita evaluasi. Ketua Dewan karena sudah dapat rumah dinas, kita dapatnya lauk pauk istilahnya begitu. Nah, tunjangan itu jadi rembes. Berapa bisa dapat wakil dan anggota? Kalau untuk wakil ketua di 28 juta, terus untuk anggota 24 juta. Per apa itu Pak? Per tahun enggak banyak sih ya, enggak banyak. Kita di 5 bulan ini, karena ini terakhir kita appraisal itu dulu 22 juta, terus appraisal terbaru itu naiknya sekitar 2 juta. Iya betul. Pak, terkait tuntutan lainnya keterbukaan informasi. Oh ya, terima kasih. Pastinya begini, sebenarnya DPR itu sampai hari ini insya Allah kita terus menyampaikan informasi, tidak ada ketutupan. Hanya kemudian itu evaluasi dari kami itu benar-benar teknis ya, bukan berarti kita menutup informasi, tapi kita akan evaluasi internal, terutama di Sekwan, agar pengelolaan website ini menjadi semakin baik. Karena kita terus mendorong agar di internal sekretariat Dewan ini juga informasi-informasi segala macam ini terus diupdate, dan ini menjadi ya sumber daya menurut saya. Tapi kita evaluasi. Oke, Pak tadi nih Bu. Ya, ini alhamdulillah kegiatan saresehan bersama adik-adik BEM mahasiswa Kabupaten Kendal berjalan lancar, aman, tertib, kondusif, dan tadi adik-adik sudah menyampaikan kepada kami pemerintah kabupaten, DPRD, ya terus TNI Polri, aspirasi yang tuntutan yang harus kita tindak lanjuti. Kami sudah terima, tentunya nanti ya akan kami tindak lanjuti seperti yang tadi disampaikan itu kan, teman-teman sudah mendengar sendiri. Di antaranya apa itu Bu? Ya, sampah ya, sampah. Ya, kalau untuk Kabupaten Kendal, sampah, infrastruktur, pendidikan, ya terus yang mengenai kerusakan lingkungan, termasuk untuk dampaknya Galian C itu ya. Dan alhamdulillah kami ini kan sudah membentuk tim Satgas MBLB ya. Sudah terbentuk, ketuanya Pak Wakil. Kemarin sudah berapa kali melakukan kegiatan dengan para pengusaha-pengusaha. Anggotanya ada berapa? Ya? Anggotanya ada berapa? Ada beberapa stakeholder dari Forkompimda Ibu, Bapenda, kemudian OPD terkait. Oh, maksudnya anggota pengusahanya? Enggak, Satgas. Oh, Satgasnya ada berapa kemarin itu? Ada beberapa. Sekitar belasan. Ya. Ada belasan. Dari swasta KJPP. Dari swasta KJPP. Dari hasil dari tim swasta itu memang merekomendasikan sejumlah yang sudah kami buat di Pergub dan itu sebetulnya kan memang tidak menyalahi aturan karena kan tidak melampaui provinsi dan sesuai dengan appraisal yang ada di Kabupaten Kendal. Sebetulnya besarannya juga kenaikannya tidak terlalu tinggi dibanding yang kemarin.
sekitar 2 juta. 2 juta. 2 juta. 6 ke 28 untuk Oh enggak, jadi 24. Tapi itu belum pajak. Jadi dari 22 jadi 24. Tapi belum pajak. Sekarang pajaknya kan juga pajak progresif, ya. Progresif, ya. Jadi kalau kemarin kan 15%, lah ini progresif. Iya, ada ya. nanti kita serahkan. Ya insya Allah ya ini nanti kami akan evaluasi karena kemarin waktu rapat dengan Pak Gubernur juga Pak Gubernur menghimbau untuk dievaluasi untuk tunjangan-tunjangan di DPRD. Memang semuanya itu sudah kami rencanakan akan kami laksanakan ya hampir semuanya Pak Sake, hampir semua. Tapi memang tidak dalam waktu singkat, yang penanganan sampah itu kan juga bertahap karena keterbatasan anggaran. Insya Allah sih kalau yang pemerintah Kabupaten Kendal kami ya bisa menindaklanjuti tuntutan. Sudah menjadi program prioritas juga. Sudah. Ini menjadi bagian dari kami di kelembagaan DPRD yang akan kita evaluasi betul-betul, termasuk juga keterbukaan informasi. Kami terima kasih, ini sudah kita dorong sebenarnya karena ini secara teknis betul, tapi lagi-lagi ini bagian dari introspeksi kami bersama agar bukan berarti juga tidak membuka ruang untuk diskusi maupun membuka informasi, tetapi ini teknis betul dan kita selesai ini akan kita sampaikan ke Sekwan agar semua informasi untuk bisa diupload di website yang sudah tersebut. Kira-kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.